Malam, malam. Nah, Dibuka mic-nya, Bu. Ya. Bu, Ya. putus-putus, Bu. Putus-putus, Bu. Coba Masih buka kecil. dekatku suaranya. Ya, dilanjut. lanjut. Dari mana nih, Bu? Dari mana? Kemana tadi? Hah? Dari mana, Bu? Halo, Bu. Aduh. Kita nggak dengar suaranya. Lanjut, Pak Bom Bom. Ya dari Bu siapa? Nggak dengar suaranya. Coba bilang lanjut. Perkenalkan diri Anda. Aduh. Oke, selamat malam Pak Dosti. Silakan Pak Dosti. Pak Bom, selamat malam semuanya. Silakan. Ya, malam-malam Pak Dosti. Ya, malam. Ya, kabarnya ya? Ya, kabarnya ya? Apa kabarnya, Pak? Dosti. Udah buka. Loh, tadi Pak Scott sudah keluar ya? Apa ini Pak Bom Bom? Udah pamitan tadi. Oh, disamperin malahan pamitan. Cari makan lagi nyeker-nyeker, cari makan. Malam. Temanya, kalau orang Muslim yang suka bahas Alkitab, saya nantang bahas Alkitab. Tapi kalau orang Muslim yang ingin tahu tentang Yesus atau Alkitab dari Kejadian, kita jawab. Itu aja. Kalau yang bertanya. Ayo, Lidosti. Oh. Kalau orang Muslim yang suka bahas Alkitab, saya nantang. Tapi kalau untuk mau tanya-tanya saja, yang tidak pernah bahas di channelnya, ya orang popo. Namanya kan ingin tahu kebenaran. Ini orang betul. Takut. Ya, betul. Nah, iya toh. Kalau Dosti puasa ya hari ini? Puasa ya? Udah buka. Alhamdulillah, puji Tuhan, puasa Pak. Ini saya baca Alkitab ini yang kidung-kidung itu menarik ya, syair-syairnya ya. Aduh. Ya, oke. Ya, terus. Ayo kita ajarin. Mumpung bulan puasa, baca Kidung Agung. Ayo. Iya. Kidung Agung. Nyanyian Salomo. Ya kan? Iya, banyak ini. Ini banyak. Asik ya? Asik mana yang merasa asik itu tunjukkan. Ya, puisi-puisinya itu, Pak. Memuji seorang perempuan. Hah? Enggak semuanya asik. Memuji seorang wanita. Puisi-puisinya. Iya. Udah kau bacakan untuk istrimu, Ali Dosti. Yang mana? Lah puisi-puisinya itu. Oh. Lah, jadi kamu paham apa itu tentang yang kamu baca? Terus kamu praktekkan kepada istrimu, ya? Ya ini kan puisi-puisi soal ketuhanan, masa dipraktekkan? Oh, yang ketuhanan, lain lah. Di Perjanjian Lama itu Ali Dosti memahami. Di situ adalah tentang keselamatan mulai dari penciptaan dunia, tentang keselamatan untuk bangsa pilihan, dan kemudian untuk bangsa yang pilihan jatuh dalam dosa, dan bangsa pilihan yang dibebaskan. Bangsa pilihan ini mana ini maksudnya Pak Bom Bom? Israel. Ada ayat ya? Lah, mau lihat berarti ayatnya? Indonesia bukan bangsa pilihan dong ini. Bukan. Cangkokan. Indonesia itu cangkokan. Membahas kitab Taurat? Membahas kitab Taurat? Hah?
Atau Pak Yusti mau baca dalam bahasa Ibrani-nya? Hah? Gimana Pak Bambang? Mau lihat bangsa pilihan bangsa Israel? Ya ini udah ada di sini, tinggal baca. Hah? Apabila Bangsa Israel, kamu bukan melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Sebab sesungguhnya Tuhan akan, datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung. Jadi topan ini ya Pak Bambang. Di Ayub. Bapak baca di kitab Ayub. Yesaya. Topan itu di Asia. Ayub juga ada. Itu metafora. Maksudnya itu kenapa? kiasannya gimana itu Pak Bambang? Tuhan datang ini jadi puting beliung, ini maksudnya gimana ini? Iya, di sini ada disebutkan begitu. Puting beliung. Ini coba baca Untuk ini. melampiaskan murkanya dengan Nah, coba baca ini dulu. kepanasan. Hah? Coba baca yang ini. Aduh, saya lagi batuk pula ya. Aduh, gimana ini? Nah, Ya, besok jangan puasa. Nah, setan itu, bisikan setan itu mah. coba baca Pak. Baca Ya, dulu. dibacain lah. Dibacain Pak Bambang lah. Aduh, keluaran. Halo bangsa itu. Marban baca Marban, saya lagi makan. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur. Kilat sambung menyambung. Sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar. Dan mereka berdiri jauh-jauh. Nah, Demikian saya mau firman tanya Tuhan. Pak Ali Dosti. Ya, Apakah gimana ini Pak Bambang? metafora atau tidak? Ini metafora atau enggak? Kan kitab kalian, masa saya suruh menyimpulkan. Enggak dari Nanti ada bahasa yang- Indonesianya. Nanti Dari ada bahasa yang Indonesia. Pengertianmu yang Aduh. pengertianmu itu aja. Oh, Ingin tahu. Bukan menjudge kamu. Apa yang Anda pahami tentang kalau membaca itu aja. ya metafora lah ini Pak Bambang. Menurut pemahaman Enggak saya Pak, loh. tidak Pak. Ini benar Pak. Tidak, itu kejadian Ini langsung. kenyataan Pak. Gini udah terjadi Ini pada apa belum ini waktu- Pak Bambang? Hah? Udah terjadi apa belum ini? Sudah terjadi pada waktu bangsa Israel menerima 10 hukum Taurat. Nabi Oh, Musa. berarti dulu sangkakala udah berbunyi. Hah? Ya itu sangkakala berbunyi dan gunung-gunung Iya, berasap. sangkakala Tuhan. Berarti dulu udah pernah ini Pak Bambang ya. Sangkakalanya udah Kalau pernah Tuhan- ditiup gitu ya. Kalau Tuhan menyuruhkan itu sangkakala bunyi. Surat Tuhan. Oh, Makanya kan bangsa Israel itu kan marah. Bukan marah, takut sama Tuhan. Makanya mereka minta, nih. Makanya mereka minta, nih. Musa, engkaulah yang berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan, tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Itu mintanya permintaan Israel, bangsa Israel, kita kepada Allah mereka. Kok nanti kami mati? Ini gimana? Ini bangsa Israel masa takut mati? Aduh. Bukan soal begitu, begini. Bukan soal bangsa Israel takut mati. Ali Dosti, kalau kamu ambil 1-2 ayatnya, kamu nggak akan paham sampai mati pun kamu nggak akan paham. Kamu harus baca Alkitab itu dari Perjanjian Lama, mulai kitab Kejadian 1, terus baca berurutan sampai selesai, baru kamu pahami. Kalau kamu comot 1-2 ayat, sampai kapanpun kamu tidak akan memahami kitab suci ini. Katanya guru. Itu yang pertama. Kok kayak Yang si kedua. Yuli tahu? Ya, yang kedua, kalau kamu tidak punya satu kuasa Roh Kudus, kamu tidak minta dari Tuhan pencipta langit dan bumi untuk bisa mengerti, memahami ayat ini, kamu juga tidak akan bisa memahami ayat ini. Sekalipun dalam bahasa Indonesia.
Ya begini, Ya. saya itu sudah Ya, sebentar dulu. Saya jelasin kamu dulu. Sudah welcome. Terserah Ya, mau sebentar nganterin dulu. saya itu siang, pagi, malam, tengah hari atau apa, Nggak bisa, saya sudah Pak. welcome. Begini, orang yang menerima kuasa Roh Kudus itu orang yang sudah menerima darah Yesus Kristus sebagai korban di atas kayu salib. Dia mengaku dengan mulutnya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru ada kuasa Roh Kudus dalam hidupnya. Setelah dibaptis ya, baru turun kuasa Tuhan. Begitu loh. Jadi ayat kitab suci kita ini, Alkitab ini tidak bisa sembarangan main ditafsir. Nggak bisa. Walaupun dalam bahasa Indonesia, kalian nggak bisa, oh begini langsung ditafsir. Nggak bisa. Kalau Tuhan nggak singkapkan rahasianya, kamu nggak akan tahu. Begitu loh. Jadi harus benar-benar korelasi kita itu, hidup kita tuh harus sejalan seiring dengan rencana Tuhan. Seiring dengan maunya Tuhan. Makanya Tuhan bilang permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Artinya permulaan pengetahuan itu takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan artinya apa? Menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Itu artinya. Menjalankan. Nah, kita mengikuti perintah-perintah Tuhan. Jadi kalau kamu hanya baca satu dua ayat kamu tanya Pak Bom jelasin kamu juga, kamu nggak akan pahami. Percaya saya deh. Nanti kamu datang lagi, tanya lagi nanti hal yang sama. Itu yang dilakukan oleh seluruh Muslim di seluruh dunia, bukan di Indonesia, seluruh dunia. Itu yang dilakukan. Oke. Jadi Oke, kalau mau jadi pahami, baca dari awal sampai akhir. Jadi gini, Begitulah. Pak Dosti. Ya, gimana Pak Bom? Tadi kan Pak Dosti kan bilang, nah, memang bangsa Israel ini mereka tahu. Mereka ini berbicara ini kan setelah mereka sudah ada di Gunung Sinai sekeluar. Mereka kenapa takut? Karena mereka melihat dengan nyata sendiri bahwa Firaun punya anak mati. Mereka merasakan bangsa Mesir itu didatangi belalang, laut menjadi merah. Karena mereka sudah menyaksikan adanya mujizat, Pak. Adanya mujizat. Ya? Tuhan Allah Abraham Israel itu sudah kasih hancur itu dengan kodok-kodok, belalang, kan laut utara. Betul nggak? Bukan Tuhan Arab. Nggak ada. Ini Abraham. Jadi dia sampaikan bahwa saya akan menghukum itu Mesir. Jadi Mesir itu dihukum. Jadi mereka lihat, bangsa Israel pertama tidak percaya Musa. Mereka lihat, oh ini Allah Abraham begini. Allah nenek moyang mereka. Makanya dihancurkan itu. Kesombongannya si Firaun itu. Makanya Musa itu diangkat sebagai Allah dari Harun. Musa itu bukan nabi. Ingat ya, di dalam Alkitab itu Musa bukan nabi, nggak ada. Carikan saya. Allahnya Firaun, Pak Bom. Allah Firaun. Iya. Kok Allahnya Harun? Saya kasih Suaranya nggak jelas Pak Bom. Enggak. Supaya jangan ada yang protes. Harun. Baca dong teman-teman, Pak Bom benar. Apa ya? Lagi ya, saya kalau bicara tidak pernah saya karang-karang ya. Berfirmanlah Tuhan Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Oke? Iya. Ingat? Iya, sabar dulu. Allah bagi Firaun, oke? Dan Harun, oke? Dua ya. Dan Harun, abangmu akan menjadi nabimu. Ingat? Allah bagi Firaun. Harun ini abangmu sebagai nabi. Musa bukan nabi. Ya? Ingat, Musa bukan nabi. Ini Alkitabiah. Kan? Ingat ya. Israel itu bangsa pilihan ya. Pilihan. Dengar ya. Bukan Arab Saudi. Bukan. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan. Israel ialah anakku yang sulung. Anakku yang sulung. Bukan anak orang lain. Kalau anak lain tuh anak bebek. Masih Loh, Palidosti kenapa The Voice Not Connected? Palidosti, signalnya jelek loh Palidosti. Palidosti. Kena aja.
Aduh, Kalidosti masuk lagi, masuk lagi Pak. Device not connected, masuk dulu ya. Nah, jadi gitu ya. Tunggu tuh, Kalidosti masuk dulu, baru saya kasih tahu. Tadi dia mau singgung masalah Kidung Agung, jadi saya mau bicara masalah Kidung Agung. Kalidosti masuk, kami sebelum masuk kita sambut dulu. Pak Keis, selamat malam. Selamat malam Pak Bom. Ya. Malam Pak Keis, ya. Pak Keis. Selamat malam semuanya. Selamat Udah malam. nyampe? Udah sekarang siang sih di sini jam 5:30 sore. Ah, udah di Belanda ya? Sudah Pauta Barat. Ya. Aduh. Vitamin D 3-nya udah nggak ada. Ya. Minum lagi sekarang vitamin. Udah cukup lah di Indonesia, kalau udah berjemur cukup untuk 6 bulan tuh. Kalidosti masuk, Kalidosti. Signalnya gangguan. Terus gimana ceritanya? Bawa apa ke Eropa, Kis? Ya macam-macam Pak Pauta Barat. Kalian bawa daging babi, Pak. Babi guling. Nggak bawa ikan teri? Enggak. Aku dulu kalau pulang nggak bawa apa, beli ikan teri sama udang kering itu loh. Habis mahalnya setengah mati di sini. Ada yang marah Pak Bom ini loh. John Lin. Pak Bomongannya Bu Sofi nggak dibela. Ngapain Sofi dibela? Dia bisa bela sendiri. Namanya anak-anak. Bukan, nama itu juga kan nggak jelas juga dibilang. Kan dibilang kan sop atul. Tadi seharian ini saya baca semua itu video-video si Henry itu. Jadi Itu memang, Pak David masih online nggak itu? memang luar biasa dia itunya ya. Seperti dia menantang itu yang apa namanya, yang masalah Tritunggal yang dia sesat-sesatkan ya. Jadi dia juga tidak mau percaya sama Bapa, yang dia percaya hanya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya memang benar Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi mulutnya itu udah, aduh, saya ada berapa banyak tadi saya tonton video-videonya itu. Dan memang banyak hujatan-hujatan yang sudah melampaui batas. Dan yang saya itu dia juga sebagai pernah dekat sama JT gitu. Berapa kali dia bilang itu, cuman belakangan mereka berbeda. Aduh. Ini apa ini penggugat? Ada deh. Itu Muhammad Khilafah nomor berapa yang kau baca itu? Muhammad Al-Ghazali. Enggak, dia bicara tentang Ya, bicara nulis apa ini Muhammad Al-Ghazali? Oh ada deh. ada masih ada di situ. Masih. Memang Pak Marban ini ada sang penggugat ya? Ada deh katanya. Aduh. Tapi dia tantang itu, dia bikin juga tuh kueannya dia itu. Bahasa ada yang mau masuk, saya silakan turun, diturunkan aja. Oke, kasih banyak Pak. Masuk. Halo bapak-bapak semua, ibu-ibu. Halo Bapak. Oke. Luar aja, tetap memantau. Kalidosti masuk, Kalidosti. Ayo, kita belum selesai tanya Alkitab ini. Kidung Agung. Gadis Sulam.
Ayo kita bahas gadis sulam. Mungkin baterainya kaput. Pak Bom, mana yang utama? Kan kemarin saya sudah bahas. Mana yang utama antara iman, pengharapan, dan kasih? Ya kasih toh. Di 1 Korintus 13 ayat 13. Aduh, udah dijawab kemarin. Kasih. Lebih 1 Korintus 13 ayat 13. Ada dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Cepat toh kalau Pak Bom. Kalau lama-lama. bagaimana lahirnya imanmu tanpa kasih? Nggak ada. Nggak mungkin. Ya ampun, saya udah jawab, ditanya lagi. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting Nah, buku keran nih. Bung, Gelap. Islam teroris. Gelap. Kurang ke Islam kiri. Nggak nampak sinar masanya yang pindah ke kiri sedikit. Itu tadi sudah di tengah. Selamat malam, salam tunggal nafas. Selamat malam, salam tunggal nafas. Salam tunggal nafas. Mic-nya. Mana nih yang tukang bahas-bahas Alkitab ini? Mana nih channel-channel seberang ini yang tukang bahas-bahas Alkitab? Katanya hebat. Oh, lagi tidur. Pas subuh bangun lagi tidur. Katanya Zuma hebat. Zuma, Aristo sini. Saya mau lihat ilmumu sampai di mana. Katanya namamu Aristo hebat. Jangan-jangan namamu Aris Batu lagi. Bukan Aristo, Aris Batu. Aristo itu artinya kan aristokrasi, Pak Bom. Enggak, Aristo itu sebenarnya nama bagus. Cuma Aristo ini namanya Aristo Batu Tela. Aristo. Orang ningrat. Aristo. Sini kalian yang tukang bahas Alkitab. Ingat, kalau yang tidak punya channel, yang ingin bertanya tentang kekristenan, masuk. Saya tidak akan bertanya. Saya jawab. Tapi kalau Anda yang tukang-tukang kupas-kupas Alkitab, pasti gimana? Kita bahas Alkitab dari saya ya. Berdua aja. Nanti yang lain nonton. Lagi pusing ya? Hanya mulut besar aja ya. Waduh, Aristo kok hebatnya bisa berak aja katanya. Ini Aristo. Mana? Oh iya, Aristologi. Ini Aristo. Aristolol. Oh benar. Aristolol tambah lol di belakang ya. Benar. Ya benar. Mereka itu aja berani bicara Alkitab di channel mereka. Mana tuh si Alidosti? Gak tahu Alidosti kemana. Putus. Iya, padahal di surat Al-Araf 143 juga kan sebenarnya kan dia tahu bahwa Tuhan itu nggak bisa bertemu langsung sama Musa kan. Oke, selamat malam Papa Nakal. Shalom Pak Bom. Salam. Pak, ini aku mau nanya. Mungkin Pak Bom bisa jelaskan di Wahyu 12 Pak tentang perempuan. Soalnya itu ada teman-teman. Bosan saya jelaskan. Oh, gak tahu, aku belum nonton mungkin Pak Bom. Ya, soalnya ada yang bilang perempuan ada 12 kan bintang toh. Iya, begini Pak Bom. Soalnya ada yang bilang kemarin katanya itu Bunda Maria ya Pak Bom. Ya iya benar. Perempuan deh. Asik. Perempuan ini Bunda Maria.
Nah, oke. Kaki ini, mahkota 12 ini Israel. Oke. Jadi kepalanya ini. Udah paham ya? Iya, Nanti Pak ada Bom, ya. bayi itu Yesus. Karena dari 12 suku Israel ini, dia sedang mengandung. Ya? Nanti naga ini setan. Makanya naga ini maunya tidak ada penyaliban. Karena ada penyaliban, makanya kita lepas dari dosa. Paham ya? Oke? Paham, Pak. Paham, Pak. Naga ini mau mengambil bayi itu biar supaya tidak disalibkan. Tapi yang terjadi kita disalibkan. Makanya dosa kita semua sudah ditebus. Nih. Oke? Paham, Pak. Paham, Pak. Makasih, Pak. Penglihatan masa lalu. Jadi wahyu ini adalah abstrak. Dia bisa melihat ke belakang, bisa melihat ke depan. Sedangkan kalau Musa, dia hanya melihat ke belakang. Musa nggak bisa lihat ke depan. Kalau Daniel, dia melihat ke depan, tidak bisa melihat ke belakang. Yesaya juga, Yesaya cuma bisa melihat ke depan, nggak bisa lihat ke belakang. Yeremia demikian, semua nabi-nabi. Oke? Tapi yang paling jelas ini Yohanes. Oke? Oke, Pak. Ya. Makasih, Pak Bom. Oke, Papa Nakal. Ya Allah, Silakan. semuanya. Ya. Oke, silakan yang masuk, Masih silakan. nakal nggak? Papa nakal masih nakal nggak? Aduh. Kalau namanya papa nakal pasti nakal, Opung. Kalau papa baik baru nggak nakal. Aduh. Ini fansnya Pak Bom Bom ini. Ini nih paling setia Pak Bom Bom. Nih, Ibu Agustina ini suka bilang, Bom Bom sabar ya. Sama, masa juga gitu. Pak Anas, selamat malam Pak Anas. Aduh. Anas ganti Salam satu untuk Pak Bom. Salam. Abang Bom, kenapa bibirnya kayak gitu? Bibirnya kayak gitu, kenapa? datang lagi udah gitu. Lagi bengkak. Mau kenapa? Kenapa? Cabut gigi Waduh. bengkak. Oh iya. Kenapa? Pak Bom. Temanya apa, Pak Bom? Kamu tanya, Pak kamu Bom. nggak kasih duit, aku kasih duit, saya berobat. Enak aja lo. Oh iya. Mana mah mau wae. Mana mah Masih. urang noh. Oh, ada mah kumaha buat urang-urang mah ngomong aya. Abang, emang di Kristen kan banyak monati. Makanya gak usah tanya-tanya. Tanya ikan gak beli. Anas dulu, Anas. Anas apa, Anas? Ya Pak Bom. Nah, silakan. Saya mau protes ini sama Pak Mordeka ini. Sama Bukan Anas ini. Anas itu. Iya, orang siapa? Bukan ketahuan. Anas ini. Suaramu langsung ketahuan lah. Siapa sih? Iya, saya mau protes ini. Sebelum saya bertanya sama Pak Umum, saya mau protes dulu ini sama Pak Mordeka ini. Sama Pak Timothy. Pak Timothy ada di mana Pak Timothy? Ya, nggak apa-apa. Sampai itu nanti. Nggak tahu. Salam Pak Mordeka. Itu Pak Mordeka. Kalau Mbak Yuni nanti masuk lagi, itu jangan dimarah-marah. Itu calon saya itu Pak Mordeka. Aduh, mati aku. Kasihan. Aduh. Ini Siapa? berarti temannya, Itu Anas atau Yuni? temannya Papa Kasihan nakal. sama Ali Dosti lah. Ya, itu pertanyaannya. Itu sama sudah sama Ali Dosti. itu Pak Mordeka, itu sudah saya terima sah nikahnya itu Pak Mordeka. Jangan lagi dimarah-marah Yuni itu. Tapi siap nggak untuk dikuduskan? Kalau Sopi kemana? Sopi mau ada tanya-tanya ke Sopi. Lagi Tira. Ada. Aduh. Sopi kemana Sopi? Ya Mau tanya nanya dulu. Sopi. Jangan tanya sini. Iya mah itu ada kan sini Sopi itu lagi viral. Oh viral? Kok ada sangkut mau? Viral apa? Rame itu, aduh, saya sampai geli lihatnya.
Ampun. Ya viral apa dibilang? Viral Shopee apa? apa dibilang? Wah rame itu benar. Iya, Shopee apa dibilang? Emang Pak Bom saya juga dulu tanya sih. Kenapa ini nggak sampai kebetulan malam-malam ngobrol gitu ya? Tanya juga ternyata gitu. Nah, gimana? Ya. Yang viral itu ada seorang nabi yang kawin janda banyak. Iya. Udah itu. Bahas Banyak viral. Aduh. Bahas dulu yang mau nabi ngobrol kawin sama janda Pak banyak itu. Sopi. Ngomong sama dia mah mendingan gak usah ngomong Pak, malas ngomong tenaga. Gila dia ngomong. Ada. Ada. Mana Sopinya tuh? Aduh, gimana ini? Aduh. Jangan ditanggapi itu setan semua, jangan ditanggapi itu. Kalau orang gila jangan ditanggapi nih. Hebat keluar aja lo. Udah, sesuai topik aja tuh lah kalau gitu malah. Sopi nangis tadi juga kelihatan. Ayo, topinya ayo. Topinya ganti. Ya tidur kali Pak. Apa Itu isi tadi udah otak si Anu? dijawab. Ini lagi pada marah-marah ya. Gara-gara si Henritan, pendeta Henritan pada marah-marah kenapa? Enggak Gak ada yang marah. Isi otak si Anu. Yang bahas itu jangan bahas yang lain. Bahas yang lain. Yuk. Ya itulah daripada ngobrol-ngobrol kayak gitu nggak level lah. Ngapain? Mendingan bahas Alkitab. Ya, emang nggak level sama orang UDGJ anu. Iya tuh ngapain bahas wanita kayak gituan? Udah mendingan bahas Alkitab biar pada pinter. Ya dibahas pun kamu masih ODGJ gimana Bang? Halo, ayo kita bahas. Kalau mau kita bahas nabi yang kawin janda. Kok jadi merembet kemana-mana sih Kalau mau Kan bahas janda, saya nanya ke Sopi aja. Janda-janda cuek. Enggak ada. Saya baru tahu, kirain nggak gitu. Dibuang. Kirain nggak kayak gitu. Saya ngeri itu mah bener. Sudah hartanya Poligami nggak boleh, selingkuh aja gitu. Anu, Ya. pakai dulu kupingmu sebentar, jangan jadi ODGJ ya. Di sini nggak ada Sophie yang Rame itu janda. Ya. si SI sama si JT tuh rame banget. Aduh, Ya malu-maluin udah aja. kesana Gimana? aja kamu biar rame. Ngapain kesini ngomongin itu? Nggak konfirmasi aja bener gitu. Gimana itu teh? Loh, konfirmasi siapa? Di sini nggak ada Sophie yang janda. Tapi sebetulnya itu. Emangnya kau TV1 anu. Disebutkan apa? Kau Coba, TV1 ya. sebentar. Disebutkan apa? Sophie apa? Itu di channelnya Henritan tuh rame tuh. Aduh, Sophie apa? viral Disebutkan. banget tuh. Bukan Sophie Sophie apa? Bekatul katanya. Disebutkan. Sophie Bekatul. Itu mah udah di depannya lo semua tuh. Begitu Ya dia udah jangan daripada ngomongin kayak gitu nggak level lah. Udah ngomongin Alkitab aja. Sesuai Nah, topik. mulutmu yang nggak benar. Bener apa? Bener apa? Iya, Sophie apa? Ngapain kamu bahas-bahas di sini? Kalau Ya mau saya bahas kan dulu udah SI kenal lama sama- sama Sophie. Dulu kan saya kalau heran nanya mau- juga. Kenapa Sebentar, malam-malam jam 1, sebentar, jam 2 sebentar. masih ikutan kayak gini, Sebentar. suaminya mana? Saya tanya juga dulu sebenarnya, cuman sekarang Apa baru tahu dari urusan sama Henritan. keluarga orang? Makanya tanya si Henritan. Siapa yang dia Iya baru maksud? tahu saya Tanya ternyata. ke- Oh, Jangan tanya ke kata Pak sini. Henritan kayak Ngerti gitu. nggak? Sebentar. Ya saya mau konfirmasi Kalau bener mau nggak? tanya itu, Saya mau konfirmasi Anu. benernya seperti ini. Kukirain perempuan yang jual-jual gosip itu enggak. Taunya kau Sophie apa? ini Kau kau tanya di sini. betina ya. Jual-jual gosip. Hah? Ya, betina Tapi kau. bekatul, tapi bekatul katanya. Di sini nggak ada Sophie Katul. Di Ya sini nggak ada. udah. Kita bahas Alkitab ngapain? Bahas kayak gini lah, udahlah, malu ah. Ini Masa rok Ada Al-Hayat di sini kok. Ngalet Di sini ada Al-Hayat. Woi. Udah kasih Al-Hayat bukan janda tua di sini ya. Namanya Jadi jangan coba-coba Ini menyebar dulu. berita yang tidak tepat ya. Nggak tahu. Nah iya kalau nggak tahu jangan TV1. coba-coba. Jadi justru kalau nggak tahu, pengen konfirmasi ke orangnya Nggak ada gitu. yang bisa- Sebenarnya nggak perlu dikonfirmasi di sini, ngerti nggak? ya udah kalau nggak saya malah nggak ke kamu, ke si Sophie-nya itu. Loh di sini nggak ada Sophie. Itu ada Sophia tuh, Ngerti nggak? ke si Sophia ini. Otakmu ada nggak sih? Ini ke si Sophia ini nih mau konfirmasi.
Nggak ada di sini Sophia. Ya udah itu baca tuh Sophia. Tuh ada. Nggak ada. Ya udah. Jadi tolong otakmu dijernihkan. Jangan udah Jadi gitu gimana terus. kelas itu rame. Dibahas di mana Pak? Dibahas di mana-mana tuh sampai apel 88. Makanya tadi saya bilang, makanya saya bilang tadi Karena memang harus Aduh Pak, kalau gitu mah kenapa kan ajaran para nabi sebentar, ajaran para nabi kan ngomong daripada gitu maling poligami kalau mulutmu mau ngomong pakai dulu otakmu mikir baru omongin itu. Pintaran aku dari kamu bukan masalah pintar, mau pintaran kamu tapi kalau kayak begitu kelakuanmu sama seperti orang bodoh kamu. Saya kelakuan apa? Apa saya? Salah saya apa? Loh, di sini nggak ada Sophie, udah dibilang ngapain mulut ribut. Sophia tuh. Nggak. Nah, apa itu yang dimaksud? Nggak tahu, justru saya konfirmasi. Nah, iya, ngapain konfirmasi di sini? Konfirmasi sama orang yang menyebarkan. Ya. Saya kan mencuriga ke Sophie ini. Loh, konfirmasi sama orang yang menyebutkan, bukan di sini. Ya. Kamu mau bicara secara hukum pidana atau hukum agamamu? Nggak tahu Kalau kau bicara hukum pidana, Anda sudah kena undang-undang tanpa membuktikan seseorang. Apa? Salah saya apa? Kau mengatakan Ibu Sophie, kau nggak tahu Ibu Sophie di sini siapa. Kita nggak ada masalah dengan Ibu Sophie siapa, kita nggak tahu. Iya kan ramai Pak itu. Kan ya, orang-orang itu kalau kau tuduh lama-lama kau kepalamu setoki. Ya kalau memang bukan ya udah. Ya kenapa kau sibuk ribut-ribut terus? Ya, kan kalau rame saya tanya, agamamu suka menuduh ya? Siapa yang nuduh? Katanya ajaran agamamu suka fitnah ya? Katanya dulu. Mengajar suka fitnah ya? Ya udah. Kenapa kau agamamu tidak suka memfitnah? Kenapa kau suka fitnah? Aneh-aneh saja kau. Kenapa? Iya, kan agamamu kan tidak mengajarkan memfitnah orang. Ya udah, kalau nggak benar ya nggak usah. Ya udah, kalau memang udah. Ya udah. Kita bahas Alkitab aja. Kita bahas Kalau agamamu suka fitnah orang, ya udah kita maklumi. Tapi kan agamamu kan tidak menyuruh orang fitnah. Ya berarti kau harus maklumi. Harus imani sabar, setan. Ya itu loh. Aneh-aneh aja. Ya Pak, bukan daripada rame-rame bahasa gitu, paling baca Alkitab. Ya, kalau kau punya agama yang baik dan benar, pasti kau bilang, entah, itu kan cuma fitnah aja. Iya, gitu. Siapa saya? Ya salahnya karena kau mendengar-dengar begitu, karena kau dengar setan. Enritan itu setan. Oh gitu. Kok jadi marah ke saya? Penyebar gosip itu. Betina. Ajaranmu itu kan dari Allah Subhanahu wa taala, itu kan melarang orang memfitnah. Dengar dulu Kadrun. Dun. Kau dengar, agamamu itu kan melarang orang memfitnah. Makanya kau harus imani itu. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan jangan memfitnah orang. Fitnah itu lebih kejam dari membunuh. Makanya kau jangan memfitnah orang. Karena Allah Subhanahu wa taala nanti marah. Makanya kalau kau dilarang begitu, jangan kau bicara lagi. Ada bukti baru kau bicara. Begitu loh. Karena Allah mengatakan fitnah lebih kejam daripada membunuh. Demikian informasi paham ya? Ya, udah jangan ngomongin lagi. Udah. Kita aja lah. Udah Henritan mah. Udah. Kalau begini kan baru kau diam. Oke, lanjut. Silakan. Yo. Ayo. Tuhanmu siapa? Ayo, Tuhanmu siapa? Sina masa yuk. Si On tuh. Sina masa aja. Kenapa? Iya, kenapa? Sina masa. Mau debat sama saya. Kalau otaknya sudah jelas, baru saya mau. Tapi kalau masih kayak begitu, nggak ada gunanya. Ini Sina masa membuktikan Yesus itu Tuhan atau Nabi. Ngapain lagi dibuktikan sama kamu? Apa ya berani nggak? Ya berani nggak?
Ya udah nggak berani apa udah. Mulutmu diam. Anu, Ya, mulutmu diam dulu. Ya udah kalau nggak berani mah udah jangan udah. anu, Bahas yang lain aja. anu. Mulutmu diam dulu. Sebentar Marban. Anu, Ya, kamu mau berdebat sama Pak Keis nggak dari Belanda? siapapun manggalah. So. Oke, kalau begitu Di waktu. kau ikut ke Belanda aja baru bicara di sana. Pasti nanti kau dipakai di sana. Iya, anu. Berarti enggak? Kalau kau ke Belanda pasti nanti kau makan minyak babi. Benar. Kan di sana tidak ada minyak goreng. Minyak semua dari minyak Jeling babi. keju aja nanti. Kita udah bahas dulu, babi itu nggak boleh katanya. Akan dimusnahkan yang makan babi. Wih, minyak goreng di Papua lagi mahal, wih. Sedangkan di sini pusat pabrik kelapa sawit. Minyak goreng mahal, wih. Gitu. Udahlah, jangan saling bermusuhan apain lah. Ayo sama aku, ayo buktikan kau anaknya mamakmu kau. Ayo buktikan, ayo. Kota Barat. Buktikan kau Sana anaknya ini mamakmu. masih musim dingin, musim panas di sana. Ayo buktikan siapa mamakmu. Ayo buktikan sama saya. Ayo tunjukkan, buktikan. Berani enggak? Kita tanya mamakmu, jangan-jangan dia itu kau ini anaknya tukang pos yang lewat tuh. Kota Barat, kapan meninggal? Matinya kapan lah tua kayak gitu. Aduh, berarti kau ini anak tukang pos ya? Kau ini anak tukang pos ya? Ayo kita buktikan yuk. Ayo kita buktikan yuk anak tukang pos, ayo. Kota Barat, kapan Buktikan. mati? Udah tua kayak gitu. Buktikan. Mabok aja. Ayo buktikan. Ya, kamu ya mabok nggak? Cuma kalau mabok nggak suka malah minum. Ayo mau lihat, buka kamera dong. Ayo buka kamera, ayo mau lihat. Mana girnya mana? Ayo. Girnya mana, liatin dong. Buka kamera, tak tunjukin mobil, mau champagne, mau apa, wine, mau apa. Whisky. Bu Sofiatul. Apa kok? Bu Sofiatul. Ini ada telepon dari Aditya. Kasihan nangis tadi Pak Bom. Nangis tadi Yusuf Jatulnya. Setan lu. Tadi kelihatan nangis bener. Nangis apa? Tadi kelihatan nangis tadi pas ngomong ramai tadi. Provokator aja lo, gak usah didengar tuh. Oh bener saya. Apa aja jadi siapa lagi apa saya. Tadi pas ngomong ramai. Kalau masuk di channel cerita yang benar. Si Anu ini lahirnya di warung remang-remang itu. Halo Bob, Aditya baru telepon saya. Baru saja. Dia bilang, apa katanya? Ibu Sofiatul kalau membahas Muslim, Pak Sarul siap pakai timer. Pak Sarul siap layani. Emangnya Pak Sarul punya data? Pak Sarul yang bodoh. Pak Sarul itu ada datanya. Lawan saya aja nggak menang, Pak. Coba penggugat di sebelah sudah, tanya dia, gugat. Dia bilang gugat Muslim. Silakan, kita bikin live sini penggugat. Masuk ke sana penggugat, oke? Nanti saya bantu, oke? Yang level kita saya bantu. Level sama saya aja. Berani buka data nggak? Berani buka data nggak? Berani buka data. Kalau mereka nggak buka data, tahu aja sistem. Nanti saya yang ini kasih tahu. Bilang aja Pak Bobum ada live kamu itu. Ya. Coba, udah jangan ini lah. Ya. Kan ini masih sesuai topik. Masalah, sabar dulu kau. Terus saya kasih tahu kan Pak Lobo. Kan mereka tanya tentang Bos Sofiatul. Saya telepon Aditya takut. Aditya takut. Oh iya. Oh jadi begitu ya? Iya sudah, kau hati-hati. Takut dia. Ya itu orang-orang yang suka framing. Ini aspa itu teh. Pak Hendri tadi panas. Lagi ngintip ya. Anu sebentar dulu ya. Kita sambut dulu. Sions. Iklim lagi tuh. Nggak nyaut, turunin aja Pak Bom. Kalau nggak nyaut, turunin aja ganti orang lain. Sinyal jelek. Bom, mendingan buat acara Bom, dia berkas.
Bom, buat acara yang berkualitas, jadi jangan saling menghina, udah. Menghina siapa? Bom, selamat malam. Halo. Oke, malam. Sabar ya, sabar ya. Sabar. Kita buka dulu. Penggugat sudah masuk di sebelah. Ntar ya teman-teman ya. Sebab itu kita dengar ya. Penggugat sudah masuk di sebelah. Kita dengar penggugat. Sejak kapan kita membahas orang yang bisa membuat suaminya tersinggung? Sementara Sofiatul sendiri mengaku itu bukan nama dia. Nih, Bu Sofiatul. Ini aneh nih orang-orang ini. Harusnya Pak Sarul, harusnya nuntutnya ke Hendritan dong. Saya tidak membahas orang ya, saya hanya masuk pada wilayah. Sofiatul mengatakan... Ya, sekarang gini aja, Pak. Sarul sudah masuk. Saya pengen tahu siapa nama ayah Muhammad. Yang terbalikan, ayah ini. Enggak usah ngurus SI sama JT. Biar saya tidak kenal ya. Itu iblis gitu loh. Ya. Kalau Anda buka dengan saya, berarti Anda manusia. Gitu. Dan kita mau tahu ayah Muhammad aja, Pak Bom. Jadi begini ya. Ini sudah ada utusannya satu nih dari Bom ini. Ya ini sang penggugat ini. Ya, tapi di channel saya sportif mainnya. Saya pakai timer kalau mau diskusi ya. Head to head aja dengan Pak Sarul. Pakai saling ini bagus. Ya, pakai timer. Nah, ini yang lain turunkan saja, Dek. Turunkan, aku turun semua. Penggugat aja. Penggugat ini kafir atau muslim? Kafir. Itu kafir. Ya, kafir. Ya, sebentar. Turunkan semua. Bentar dulu. Ya, agak lemot nih sebentar dulu ya. Agak lemot ini. Bentar dulu, sabar. Ini babi satu ini. Aduh. Oh, bisa dilingkan ke dia. Oke. Jadi begini. Oke, jadi begini aturan mainnya gimana nih? Oke, aturan mainnya gimana? Oke, saya sapa dulu nih. Selamat malam sang penggugat. Ini sang penggugat. Itu pakai laptop, pakai komputer PC. Ya, masuk pakai HP lah. Masuk pakai HP. Belum apa-apa. Kalau bicara sama saya harus berani. Tunjukkan Anda laki-laki, silakan. Jangan main-main dengan saya. Ngerti? Jangan main-main. Kiriman MUI. Mundur dari sini. Kiriman MUI. Anda mengetahui kebenaran apa? Di satu sisi Anda nggak berani nampakkan mukanya. Berarti Anda punya niat jahat. Silakan. Belum tentu orang punya niat jahat. Halo, suara saya kedengeran? Jangan berbicara yang lain dengan saya. Nggak perlu. Dengar Bu Sofiatul, dengar Bu. Paham? Memasukkan Pak Bom. Saya minta Anda panggil Sofiatul yang menjungkir balik. Ya, Sarul silakan masuk. Silakan masuk. Kita cari tahu siapa nama ayah Muhammad aja di sini ya. Kalau dia manusia, saya nggak butuh Anda. Kayak orang ini. Silakan kalau kamu mau nantang-nantang Sofiatul, kita cari tahu dulu siapa nama ayah nabi kamu. Adanya mic. Berarti Anda tidak punya ruang untuk diskusi dengan saya. Keluar. Panggil teman Anda yang berani open cam dengan saya. Syahrul itu nggak punya ilmu. Saya Pak Bom. Masukkan saya mau ngomong Islam itu kebenaran, manusianya pun benar, bukan iblis. Di dalam Islam tidak ada satu pun kebenaran. Masuk, coba sini. Silakan. Jangan main-main dengan Al-Quran, Mas. Jangan main-main dengan Al-Quran, Mas. Sini, masuk. Sini. Kotoran apa Al-Quran? Saya juga mau tahu. Kotoranmu, Sarul, Bahlul. Masuk sini. Kotoran. Apa suaminya jenderal? Nggak apa-apa. Sama suaminya. Suruh tampilkan mukanya. Sombong sekali ini orang. Apa yang mau nantang suami gue? Apa urusannya sama lu, Rul? Hah? Apa suaminya di dalam? Emang lu siapa? Dasar kuku. Takut Bu Sofiatul. Kau udah kasih tahu suami Bu Sofiatul. Dia takut dia. Turunin aja lah orang ini. Orang nggak benar itu. Aji. Ya. Kau yang tidak benar, kau. Silakan, ada kafir yang berani masuk, silakan.
Amaku S3 padahal pembantu aja di kantor. Berani kalian bicara jungkir balikan Al-Quran. Kayaknya gak ada yang berani, Pak Sarul. Pak Raditya. Saya kemarin habis masuk ke ke semiarnya Timina. Nah, Cicak Lompong keluar di sana. Dan tantang debat nyunsep. Nah, mereka beraninya kalau di situ itu mereka kita tuh Masuk, Pak, masuk. Contoh semuanya, kemasukan Roh Kudus semuanya. Nah, kalau di sini kita datang. Ya, lanjut Pak Sarul. Inilah kelakuan oten-oten Pak Sarul. Ya. Roh Kudus itu ada di Ka'bah. Kontak siapapun di ruang bombong itu atau siapapun orang kafir yang berani membuat statement mbahmu kafir, nenek moyangmu kafir. Mari kita di tag dulu Pak, dia kan suka open. Sebentar Pak, saya ngomong. Ya. Kalau bom tidak mau tanya Al-Quran dia. Bom pas dulu. Bom itu maunya ditanya Bible gitu loh. Tapi begitu tanya Bible dialihkan ke darah, repot kan? Itu. Kurang ajar Pak ya. Ini Pak, saya ngomong ya sorry Ting, kalau saya menanyakan sesuatu yang Allah katakan sudah di tangan manusia, ya saya berarti membantah Allah saya. Nah, mungkin saya tanyakan lagi. Aman Pak. Bilang, Adit, lu bilang sama Syahrul ya. Dia aja nggak pernah lihat Allah. Siapa yang berani open cam? Siapa yang berani ngomong kebenaran di sini? Sini masuk. Iya anjing kafir tahu. Siapa? Dia menyesatkan orang kafir dengan kalimat dia menjungkir balikan Al-Quran. Kafir Syahrul sama saya berani kau. Itu Pak. Enggak, ada orang kafir mau mencari kebenaran. Mas Sarul, benar juga seperti yang dikatakan dalam Bible mereka. Opung masuk ke sana Opung. Nggak ada yang benar di sana. Haram jadah. Dua kali lebih jahat daripada ini daripada orang Palestina. Enggak, itu dikatakan itu baca konteksnya kata dia, jangan so tahu kata dia. Dua kali lebih jahat aku suruh masuk ke sana. Aduh. Begitu ikut kamu begitu. Baca konteksnya, jangan so tahu kata mereka lagi. Jangan membahas sesuatu yang tertolak. Iya. Saya masih memegang teguh. Babi kafir ini apa ditunjukin di sini? Ginting loh, orang hebat loh. Saya bicara apa adanya sesuai keimanan saya. Gak usah lah, Pak Bom, gak perlu lah debat dengan Syahrul dengan mereka itu. Tidak ada untungnya buat kita. Ya, gak ada untungnya. Mending kita bahas firman Tuhan, jauh lebih baik. Selamat malam. Halo, salam. Salam. Ya, salam. Pak Sukri, gimana? Baru dibaptis, rasa bagaimana? Ya sudah. Shalom. Dengar. Sampai sekarang masih. Gimana Pak? Suaranya? Sudah dibaptis gimana rasanya? Kalau bisa katakan. Halo Pak Bom. Aduh, kita udah dengar suara Pak Bom. Dengar Pak. Dengar. Pak Bom, kenapa? Ada takut sih. Turunin dulu tuh si Anu tuh, nggak penting itu. Anu kau diam dulu. Bukan pakai komputer, no. Halo Pak Bom. Adanya mic, nggak ada kamera. Silakan. Pak Salam Tunggal. Karena saat itu saya sudah hidup. Ya Pak, bisa dengar suaranya Pak Bom Pak? Ada suara YouTube siapa itu? Suara kamu. Ada suara YouTube siapa itu? Pak Slamet itu Pak Slamet. Oh Pak Selamat suara YouTube di ini dulu di mute dulu. Dan bawangku kuasa. Halo. Berikan saya tidur malam ini dan biarkan saya bangun. Ya Bapak bisa dengar suara kamu Pak? Suara YouTube-nya ini kencang banget ini. Shalom. Ya, bentar ya, ini ada Pak Bumbung telepon ini. Nah itu, saya telepon. Udah masuk ini udah masuk tapi suaranya nggak ada. Coba Bapak telepon aja Pak Bumbung. Telepon aja dulu. Ini tak matiin Pak Bumbung. Pak, telepon dulu ya. Saya tak nurusin dulu. Kita telepon dulu aja. Oke. Beliau baru belajar StreamYard, baru belajar. Oh, dia sama Pak Slamet itu. Ada di Pak Slamet. Ya, Pak, si Syahrul ini nggak tahu dia PA atau belajar PA apa ya?
Kan saya bilang, saya pakainya komputer adanya mic. Nggak punya kamera. Aduh, sampai bukan, gak usah diurusin itu kiriman itu, jangan kamu, itu orang kiriman itu, emang dia sengaja untuk kamu buka kamera itu. Ah, jangan ngomong kebenaran. Ya, intinya itu kebenaran itu. Ya. Udah. Laporan ke polisi. Ya, Syadul ya. Ya memang dia gerombolan kiriman itu. Sang Bogat, kenapa takut? Malah beliin saya aja. Nah, lu juga bego lagi satu no. Kan gue bilang. Masa saya langsung pilih saya? Malu-malu ini aja kamu mah. Malu-malu saya. Gue adanya mic, nggak ada kamera. Lu segitu juga susah ngerti lu. Lu malu-maluin saya. Kalau nggak ada kamera mau kasih muka pakai apa? Pakai pantat lu. Alasan aja. Pakai kepancing. Penggugat nggak usah kepancing, nggak usah kepancing. Malu-maluin saya. Kepancing aja Pak Bom. Nggak usah kepancing. Malu-maluin saya aja deh. Nggak usah kepancing. Itu si tukang bikin ribut di ruangan, turunin aja dulu tuh. Kita lihat siapa. Nggak ada ilmu. Keluar aja di sini. Ini takdir atau setan. Nino buat lu no. Siapa yang membuat Adam berdosa no? Malu-maluin rum bom aja kamu. Gimana? Suaranya tidak ada penggugat. Suaranya kecil penggugat. Hah? Suaranya kecil. Malu-maluin. Perasaan udah gede. Jago kandang aja kamu mah ngomong di sini monolog. Aduh, ini keturunan lonte kau ya. Mulut lonte kau ya. Udah kalau kabar gede. Opung ajar mulutnya itu nggak bisa berhenti. Oke. Siapa yang membuat Adam berdosa? Udah aja tahu. Saya malas. No. Udah jadi kemana-mana. Kamu tadi malu-maluin saya. Kata no. Malu-maluin saya tadi. Gimana? Aduh. No. Ini Al-Quran dulu. Surah 236 no. Yang kayak begini tuh gak ada gunanya Pak Bom, ilmunya gak ada. Sopi, apa kabar? Ngapain Pak Bom undang si Anu Pak? Itu orang gak ada isinya. Sopi atuh, apa kabar? Istrinya lonte itu. Kamu lagi viral ya? Mulutnya mulut babi. Keturunan lonte itu. Udah. Iya, istri lonte itu, keturunan lonte itu. Ke bawah Pak. Ya. Udah. Lagi dah. Mendingan tuh yang kayak Alwan Pak. Alwan itu masih lebih akademis. Kita kan tahu. Jadi dialognya lebih berbobot. Si Anu ini bang, isi otaknya nggak ada. Muslim in the last chat, coba. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang membuat Adam berdosa? Takdir atau setan? Setan lah. Ya. Pasion. Tunggu batahannya. Pasion. Iya, selamat malam Pak Bom. Silakan. Ya, apakah reba Pak Bom? Melo. Apa lah? Oh, melo. Salat adumai. Ya, salat adumai. Iya. Selamat malam. Mana sumu teh mama. Mana sumu mama abandu. Nah, kok baik. Maru kampai itu torayan lah tay bang naman tamar udah kono lah. Oh, ya bang itu naman tamar juga. Kamu. Kali Mas saya mau kutiro wangi yang lalu YouTube teh apa mina lah boleh lah tama Pak. Susi betul. Ya lah tu nomor aku toh. Kan ikuan dola kadumen nomornya mantama. Udah kuat tu mesti saya ngomong bang pertama. Karang-karang bang begitu. Bang kutiro sampuraya. Ya bang nyojo ruangan. Nah, ini turaya tamat tekel. Ya kan biasa lah toraya nak apa bang gitu. Iya, udah bu. Memang manja mangki kita dulu. Iya, rangi bang. Si pakabor, tira. Harusnya ada contoh tahu sholat atau tetangga atau toraya dulu si Pak. Oh nganton lah. Lalu ada contoh tuh.
Tapi tanah bisa dirosok kalau sama dirosok. Oh, pendek. Wih, oleh pi. Nah tobok. Bisa. Nah tobok. Kamu itu lah. Nah tobok. Oh. Bisa kira tobok yang bokok. Aku tuh tahu, apa itu bahasa apa? Komite bahasa planet Raka. Bahasa roh terus ini orang. Aduh. Woi, giliran saya, woi. Tangan dulu berdua. Selamat malam, Pauta Barat. Pauta Barat, selamat malam. Pak Mordekai, Pak Sinamasa. Apa baru pertama kali pakai bahasa Toraja, woi. Kemarin kau pakai bahasa Batak, woi. Giliran saya, weh, tidak pernah bahasa Toraja. Bahasa roh. Bu Sofi, selamat malam Bu Sofi. Ya, malam-malam. Malam. Bu Sofi, saya penggemar beratnya Bu Sofi nih. Ya, selamat malam Melu bengi-bengi. Bu Sofi, lanjutkan Bu Sofi perjuangannya Bu Sofi. Bu Sofi jangan takut. Memang mereka itu ketika saya melangkah di apologetika, ya, amin. Resiko-resikonya ya. Amin, amin Bu. Kalau bahasa Rusia, bahasa Toraja, tuh kali itu. Tole ti. Penduan nih kayak kapal lu. Ini habis dulu. Iya. Ya, jadi teman-teman saya itu yang pasti begini teman-teman ya, yang Kristen, Anda harus terus teguh dengan channel-channel apologet Kristen. Kami mensupport Anda untuk berapologetika, jangan pernah menjadi mualaf ya, itu adalah satu kebodohan ya. Dan semakin terbuka. Jadi dalam 2 tahun ini memang informasi mengenai apa itu Quran, siapa itu Muhammad itu luar biasa di internet ya. Jadi yang tadinya tertutup itu sekarang benar-benar informasinya cepat sekali dibukakan. Saya juga heran. Ya, bagaimana tangan Tuhan itu bekerja ketika saya memulai, saya tidak menyangka akan sampai pada titik ini. Ya, ternyata apa yang kita temukan, yang kita pelajari tentang Islam, tentang Quran, tentang Muhammad, luar biasa, pencapaian yang luar biasa. Nah, inilah yang menyebabkan mereka sangat-sangat terkapar. Ya, karena data-data yang kita sajikan dan bagaimana kita, apologet kita adalah orang-orang Arab. Ya, terutama di channel saya, semuanya Arab ya, dan mereka mengerti betul apa yang tertulis dalam kitab-kitab ini. Kan agak beda nih Pak, kalau yang lain kan orang Barat ya, mungkin mereka bahasa Inggris, jadi mereka tidak begitu mengerti exactly ya, seperti David Wood dan yang lain-lain. Tetapi di channel kami orang-orang Arab, ya inilah yang membuat mereka sangat kewalahan, sehingga mereka berusaha untuk menutupi ini dari awam. Apa yang awam selama ini tidak boleh ketahui, yang kita bukakan lewat internet. Ya, makanya saya mengatakan siapa menabur angin dia akan menuai badai. Ya, kalian membicarakan Alkitab, membicarakan orang Kristen, baru-baru ini udah ada bom lagi ya Pak di gereja ya. Saya rasa di mana tuh bomnya? Tadi saya dengar juga. Nah, inilah yang menyebabkan kita harus terus maju teman-teman. Ya, saya harap Anda terus belajar berapologetika. Anda harus tahu Alkitab kita ini sangat terpercaya integritasnya. Anda harus tahu apa itu Quran yang mereka gembor-gemborkan, ini kitab turun dari surga, didiktekan kata per kata, tidak ada yang berubah. Itu sekarang semua sudah terbuka. Ya, di channel-channel Kristen sudah membahas itu semua, sudah membongkar channelnya Pak Deki Ngandas, Pak Gracia Pelo, di channelnya Al Hayat, di channelnya Brother Scott, semua di channelnya Pak Lidara sudah terbuka. Anda bisa belajar, Anda bisa melihat bagaimana kami berapologetika, membentengi Anda teman-teman. Jadi tujuan saya pertama bukanlah untuk membuat orang Muslim berpindah ke Kristen. Itu kerja Roh Kudus. Pertobatan adalah karya Roh Kudus. Tetapi yang pertama adalah bangkit menjadi terang. Ya, terang kita sudah datang. Ya, dan inilah yang membuat kita harus menjadi saksi-saksi Kristus, teman-teman. Kita bukanlah seperti mereka, ya, yang suka menggoreng-goreng, memfitnah. Saya menjaga betul. Kenapa? Karena saya hamba Tuhan. Ya, saya tidak mau karena apa yang keluar dari mulut kita. Ya, itu merupakan satu standar yang nanti kita akan dihakimi oleh Tuhan. Ya, jadi mereka menghina-hina kita, makan babi dan sebagainya, tapi dari mulut mereka sih keluar kotoran-kotoran babi. Yang terus padahal ini kan bulan puasa ya, tapi mereka dari mulut mereka langsung keluar babi.
Mereka yang keluarkan babi ya. Jadi kita yang makan, mereka yang keluarkan kan babi. kata Bibelnya kalau makan babi akan dimusnahkan. Kami yang makan babi, tapi kamu yang keluarkan babi dari mulut. Kamu kan memutar balikan kalau ini ya. Jadi jelas. Hari ini tiga orang sudah baptis Kau kapan dibaptis? Ya. Nih. Teman-teman yang muslim ya kalian. Ini anak nih. Ya, ini bukan zaman seperti dulu lagi ya. Yang Anda percaya begitu saja ya. Ini firman turun dari langit tidak benar ya. Muslim tidak mempunyai yang namanya Quran versi Utsmani. Ya, Quran yang tertua adalah Quran zaman Umayyah. Ya. Kamu itu Sofi malam-malam. Jadi Muslim itu harus segera keluar dari kultus ini, ya, karena kita sudah membongkar siapa itu Muhammad yang selama ini ditutupi, karena itu bukunya adalah buku-buku berbahasa Arab, ya, dan dengan adanya apologet Arab ini mulai dibukakan teman-teman. Anda terus ya teman-teman ya. Terus membongkar ini, Anda terus belajar, Anda tahu siapa nama asli Muhammad, ya, Khatam bin Abdullah, ya. Jadi inilah yang tadinya ditutup-tutupi, yang kita nggak tahu, kemudian kita belajar ini, ya. Jadi Anda harus tahu siapa Nabi Khatam yang menjadi junjungan mereka ini, bagaimana kisah hidupnya, itu semua sudah dibukakan teman-teman, ya. Anda harus baca sirah Nabawiyah, Anda harus baca bagaimana kehidupannya Muhammad ini, apa yang dilakukan untuk menyebarkan Islam. Jangan pernah buka sejarah teman-teman. Ya. Anda harus tahu apa itu Islam yang sebenarnya yang Anda ikuti, ya. Kalau berani, saya debat sama Sofi. Kau dengar Kau tidak lihat hari ini 5 orang sudah dibaptis melalui channel Sulat KBM. Iya, bagus. Hebat, Pak Bobo. Kau lihat ini orang sudah tahu kebenaran. Debat sama si Sofi. Nih, yang laki-lakinya nih, ya, laki-lakinya ini laki-lakinya ini nama Sulendra, ya, laki-lakinya nama Sulendra. Hebat. Kalau lihat ini, yang perempuan ini, yang wanita ini, nama Ibu Yeni, ya. Yang ini namanya Ibu Maria, ya, Maria, ya, dibaptis. Baru mengenal Yesus. Jadi saya juga cinta Nabi Yesus, Pak. Kapan mau dibaptis? Enggak, Pak, Mah. Takut masuk neraka, masuk di sana, mah. Loh, harus ikut Yesus dibaptis. Ya justru saya pengikut Yesus jati. Yesus suruh dibaptis. Masa kamu nggak dibaptis? Orang Bapak mau ngaku pengikut Yesus tapi nggak melakukan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Iya, tapi Yesus dikerjakan baptis. Yesus dibaptis. Kata Yesus harus berdoa sama Bapak. Iya, tapi Yesus bilang harus baptis. Yesus nggak nungging-nungging. Apa gitu? Yesus nggak nungging-nungging. Yesus suruh berdoa sama Bapak loh. Kapan Allah SWT lu ngaku bernama Bapak? Berdoa loh, suka bersujud. Ada. Oke, di mana ayatmu bahwa Al-Quranmu bilang Bapak Allah Subhanahu Wa Taala Bapak? Mana ayatnya? Bukan masalah itu, kita bahas dulu. Udah Al-Qurannya mana? Ayo tunjukin Ayo tunjukkan. Turun tadi masuk tuh biar dibahas, saya nggak ngerti. Ayo tunjukkan. Mana aja satu surah 100, suruh dia jelasin itu surah 100 yang 11 ayat itu. Bom. Saya nantang debat Sofi, berani nggak? Iya, surat apa? Lu sama gua aja dan lah. Tuhan atau Nabi. Saya tantang kamu dan Allahmu sekalian di sini. Ayo tantang. Kamu jelasin surah 11 sama kita. Kamu jelasin dulu surah 11, kuda yang berlari terengah-engah, kamu jelasin dulu sama kita. Pak Bom, saya nantang sama Sofi kalau berani. Kamu jelasin surah 11. Nih lo lihat nih. Sofi, Tuhan kamu siapa? Kamu jelasin dulu. Tuhan kamu siapa? Kuda yang berlari terengah-engah ini apa nih? Allahmu ngomong apa ini? Tuhan kamu siapa? Lu bego nu. Itu dia ngomong aja. Lu diajakin ngomong baik-baik kita nu. Kalau berani debat, maaf ya. Ngomong kayak gitu monolog. Sok, saya tantang. Itu yang monolog tuh lu. Oh, yang monolog. Saya tantang. Yang bikin dosa siapa? Takdir apa setan? Ayo. Kamu jelasin dulu sama kita nih semua yang di sini nih. Sofi, berani nggak? Tuh yang di layar lihat, kamu jelasin tuh. Kalau mau ngomong kuda perang berlari kencang terengah-engah tuh kamu jelasin dulu. Kamu kan mau bertausiah. Kamu kemana? Suami kamu kemana? Itu bukan urusanmu, Lonte. Lonte lu ya. Lu jelasin dulu tuh. Lu jelasin dulu surah 11. Mas Yon saya kasih turun dulu ya. Esok mana? Coba turun dulu ya. Iya boleh Pak Bobot.
Yo, dako. Oke. Salam. Oh, tayo matuma. Iya, patrol mama dalo. Oh iya. Patrol kami dulu ya. Tanda matu bahasa. Iya, petarito kan nih. Petarito kan nih. Oh iya, tomat. Iya, tayo matuma. Petarito kan nih, Le. Iya. Salam buat saudara-saudara di sana. Iya. Ya, ini pesan dulu si Anu teh. Ibu Sopi, terima kasih berjuang. Yo, Sopi. Panu, Panu, tak ada mau dimukumi kau. Tak ada mau, kasih mau. Nah, demi pakan deh tuan, pakan deh tuduh kubai dulu. Pakan deh sadang nah. Cuma ada nama rekor itu. Saya udah kelihatan nggak teman-teman yang Kristen, coba perhatikan ini. Belum. Rekor itu belum. Udah. Ya. Sekarang perhatikan teman-teman yang di live chat. Ketika Anda membaca Alkitab, kemudian Anda membaca Quran, Anda compare between the two, ya. Anda compare bagaimana Tuhan berbicara di dalam Alkitab kita. Sekarang ini Tuhan bicara di dalam Al-Quran. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Ini Tuhan loh, teman-teman yang ngomong. Dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan. Ini mereka percaya ini Allah yang ngomong. Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi, maka ia menerbangkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Ini kalau menurut teman-teman ini seperti orang ketiga, betul ya? Sebab di dalam Alkitab kita Tuhan kalau ngomong nggak begini caranya, gayanya. Ya? Itu dongeng, Bu. Itu dongeng itu. Dan orang sesungguhnya ketiga manusia lagi. itu menyaksikan keingkarannya. Dan sesungguhnya dia sangat bakil karena cintanya kepada harta. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila ia dibangkitkan apa yang ada dalam kubur, dia dilahirkan dari apa? Sesungguhnya Tuhan mereka pada itu mahal mengetahui keadaan mereka. Saya kasih tahu teman-teman, ini salah satu contoh. Bentar, saya kasih tahu teman-teman, salah satu contoh. Saya kasih gambaran Anda teman-teman Kristen ya. Ada satu kasus pembunuhan, ya. Ketika ini perempuan, ya, dibunuh sama orang nggak dikenal, diperkosa, kemudian dibunuh. HP-nya dirampas pada waktu itu, ya. Ini case nyata, kisah nyata. Kemudian orang yang membunuh ini membuang mayatnya ya dan sebagainya, pokoknya kasus pembunuhan, murder and rape ya, diperkosa dan dibunuh. Kemudian dia mencoba membalas teks teman-temannya dan membalas teks keluarganya, teman-teman. Ya, jadi kayak asa baik-baik aja begini dibalas tuh, ada emailnya, ada teksnya, ada WA-nya. Setelah beberapa hari, keluarganya ini merasa curiga karena mereka mengatakan ini yang ngomong bukan anakku nih. Walaupun dibalas tuh teksnya. Kemudian ketika mereka mengatakan, ini saya curiga, kenapa? Anak saya kalau ngomong nggak pernah seperti ini. Dia biasa kalau ngomong singkat, nggak pernah panjang-panjang cerita seperti ini. Pokoknya adalah gayanya. Namanya orang kalau bergaul dekat itu, teman-teman merasa nggak sih, Anda kenal ya dengan suami Anda atau dengan istri Anda atau dengan teman dekat Anda, ada sesuatu yang aneh, Anda pasti ngerasa, ini bukan dia deh yang ngomong. Benar nggak? Iya, betul. Ya nggak? Misalnya ada terima teks WA misalnya, kemudian orang ini ngomong, gue butuh pinjam duit dong. Ya? Monolog aja. Karena nomor, kenapa? Karena nomornya dia dipakai. Ngerti nggak? Ya, saudara saya pernah tuh, nomornya dipakai, fotonya dipakai. Minta duit kemana-mana, padahal itu bukan dia, dibajak. Orang curiga gitu, nggak biasanya. Saya pernah dapat itu, saya bilang, loh, saya konfirmasi ke adiknya. Ini kakak lu, gue bilang, kok kakak lu bisa ngomong begini sih? Ini bukan dia deh kayaknya. Iya bener, HP-nya dibajak. Nah, sekarang saya kasih tahu teman-teman. Ketika Anda membaca Quran, Anda langsung instantly tahu ini bukan Tuhan yang ngomong. Karena apa? Karena Anda kenal bagaimana Tuhan yang asli itu berbicara. Kalau Anda bergaul karib, bergaul dekat dengan orang itu, Anda langsung curiga, ini pasti bukan Tuhan. Anda langsung mengenali. Kalau Anda biasa pakai tas LV asli, Anda biasa pakai tas Hermes asli, begitu Anda dikasih tas Hermes palsu atau tas LV palsu, Anda langsung ngerti, betul nggak? Ya, ini buatannya kasar. Ini pasti bukan yang asli nih. Lo beli di mana? Karena gue tahu, gue punya. Seperti kalau Anda nggak percaya kata saya ya, teman-teman ya. Ketika, oke, sorry saya teruskan tadi ceritanya. Ketika dia kemudian keluarganya bilang, ini curiga karena beda kota. Kemudian keluarganya itu mengirim polisi, teman-teman. Mereka mengatakan, ini bukan anak gue nih yang ngomong. Gue curiga nih. Ketika dicek, betul-betul itu orang lain di situ dan ditangkap itu. Hanya gara-gara mereka curiga, ini pasti bukan anak gue yang ngomong. Kenapa? Karena mereka ngerti banget siapa adiknya. Mereka biasa berkomunikasi. Teman-teman, kalau Anda punya relasi pribadi dengan Tuhan, Anda kenal siapa Tuhan Anda, Anda baca Alkitab. Begitu kamu baca Quran, kamu sudah langsung bisa mengenali. Ya, Anda itu kalau pergi ke bank, Anda tanya teller bank, bagaimana cara Anda mengenali uang palsu sama uang asli?
selalu dipegangin yang namanya uang asli, teman-teman. Ketika mereka meraba teller nih ya, kalau dulu zamannya waktu belum ada mesin, ngitung pakai tangan, dengan mereka meraba kertasnya aja, dari 10 atau 20 lembar yang mereka raba, ada satu yang palsu nih, mereka langsung ngerti. Karena mereka udah terbiasa teman-teman pegang yang asli. Ya, itulah cara membedakan yang asli dan yang KW. Tadi sore saya berdebat dengan satu orang, dia mengatakan Isa dan Yesus itu bisa sama, bisa enggak. Karena mereka bingung kan, kisahnya namanya sama yang dicuplik-cuplik ya di dalam Quran. Tetapi kok kisahnya tuh beda-beda antara Quran dengan Alkitab. Kemudian saya tanya, Pak, Bapak pernah tahu nggak namanya tas LV asli sama tas LV KW? Saya bilang. Bedanya apa, Pak? Mirip ya? Tas LV asli kalau Anda beli sama tas LV yang KW itu beda banget apa mirip, teman-teman? Apalagi KW-nya KW super. Mirip. Tetapi yang original itu, dia punya kualitas berbeda. Pertama, dia punya harga beda. Dia punya satu yang autentifikasi. Dia punya apa namanya? Guarantee card-nya. Sertifikatnya. Dia berkata genetik. Ya, dia punya autentiknya. Ya, sertifikat aslinya. Dia punya nomor serinya. Ya. Kemudian saya tanya begini Pak Bom. Sekarang saya tanya sama kamu. Kalau itu tokoh sejarah, ya. Saya tanya, kalau Isa sama Yesus ini pasti ada satu yang asli, satu yang palsu. Bagaimana cara kita mengkonfirmasi mana yang asli, mana yang palsu? Ada data pembandingnya. Ada measurement-nya, ada kanon, ada meternya di luar Alkitab dan di luar. Bentar Pak Bom. Bentar, saya teruskan. Kemudian saya tanya, pembandingnya adalah halus dengan sejarah. Kemudian saya tanya, Pak, Isa itu di dalam Qur'anmu tokoh sejarah apa tokoh hayalan dunia dongeng? Dia nggak bisa jawab loh, Pak. Iya. Dia nggak bisa jawab. Dia muter-muter, kami kan beriman, begini. Dia nggak bisa jawab itu tokoh sejarah apa tokoh dunia hayalan, dia nggak bisa jawab. Bayangin itu.
Pak.